Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anak semangat ya untuk belajar kembali walaupun dalam jarak jauh ya. Perlu kalian ketahui bahwa karena ada kondisi tertentu sehingga SMP kita mengambil langkah untuk sementara siswa-siswi itu belajar jarak jauh dulu ya. Karena ada beberapa kondisi seperti misalkan teman-temanmu banyak yang sakit ya, walaupun mungkin itu flu biasa, tapi ini untuk mengkondisikan agar supaya kondisi bisa normal kembali. Ya mudah-mudahan tidak diperpanjang ya. Nanti insya Allah sampai Kamis ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar dan yang sabar ya. Dan selalu berdoa, jaga protokol kesehatan dengan ketat ya, tetap bermasker di mana saja berada ya. Itu ya. Oke, Ibu langsung mulai ya. Ibu share screen dulu ya. Bentar. Oke, bismillah. Nah, materi yang sudah Ibu share kemarin adalah tentang apa? Volume luas dan volume kerucut. Iya, tentang kerucut ya. Khususnya tentang Ya. unsur kerucut, kemudian luas kerucut dan volume kerucut ya. Nah, untuk ini karena materinya itu banyak sehingga durasi waktu videonya kan lumayan banyak ya, 22 menit insya Allah ya. Nah, itu nanti Ibu pecah menjadi 2 pertemuan ya. Jadi untuk pertemuan sekarang, untuk materi hari ini itu hanya unsur kerucut dan luas permukaan kerucut ya. Kemudian untuk volume kerucut nanti pertemuan depan. Nah, bagi siswa yang sudah mengirimkan catatannya itu otomatis ya dapat A, A-nya nanti 2 ya, 2 catatannya itu. Jadi untuk apa materi yang ini adalah bulut diberi A, kemudian yang ke depan A. Jadi kamu tidak usah nyatat lagi yang sudah mencatat. Tapi yang bagi yang belum mencatat ya dapat B. Nyatatnya ya sebatas yang Ibu sampaikan ini ya. Nah, sekarang kita mulai tidak panjang kata, soalnya waktunya hanya dibatasi 40 menit untuk Zoom ini ya, karena gratis memang. Langsung aja tentang unsur kerucut ya anak-anak ya. Unsur kerucut ini ada beberapa hal ya, ada beberapa yang perlu kalian pahami, kayak yang kalian perlu kalian apa? Ingat ya, bahwa unsur kerucut diantaranya adalah satu adalah alas kerucut ya, alas kerucut. Nah, alas kerucut ini yang kamu amati ya, itu bentuknya apa itu? Bentuknya apa alas kerucut? Oval atau lingkaran? Lingkaran. Oh iya, bagus. Bentuknya adalah lingkaran ya. Jadi jangan sampai bentuknya segitiga ya, lingkaran bentuknya atau elips jangan ya, karena dalam gambar memang dibentuk seperti elips tapi kenyataannya adalah lingkaran ya. Kemudian selimut kerucut itu berupa apa sih selimut kerucutnya? Segitiga. Segitiga? Selimut kerucut itu yang ini ya, yang mengelilingi ini ya, yang mengelilingi ya, bangun ini. Seperti tabung itu tabung kan bentuknya bulat gitu ya, tapi setelah dipotong, dibentangkan kan menjadi persegi panjang. Nah, kalau selimut kerucut ini kalau dipotong sepanjang ini ya, kemudian dibentangkan, nanti berupa apa? Juring. Juring ya, berupa juring, bukan berupa segitiga ya. Memang sepertinya ini bentuknya segitiga ya, tapi kalau dipotong sesungguhnya itu nanti kalau dibentangkan menjadi bentuk juring, juring lingkaran. Nah, apa yang dimaksud juring lingkaran? Juring lingkaran itu bagian dari lingkaran ya, bagian lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Jadi contohnya juring lingkaran itu seperti ini anak-anak ya. Bentar, ini kok enggak anu ya. Contohnya juring lingkaran itu, sebentar ya. Ini vakumnya kok enggak. Bentar. Contoh juring lingkaran tuh. Kenapa ini? Sebentar. Oh, ini enggak pensil ini. Ya, oke. Bentar ya. Contoh juring lingkaran adalah ini. Contohnya ini. Nah, seperti ini.
Nah, ini namanya juring ya. Kelihatan ya dari layar. Ini adalah bagian dari lingkaran, penuh ini ya. Nah, dibatasi oleh jari-jari, 2 jari-jari. Dan bagian dari keliling namanya juring ya. Jadi nanti selimut kerucut itu berupa juring lingkaran. Kemudian ada lagi ini AB. AB ini apa ini? Disebut apa? Jari-jari. Jari-jari lingkaran ya, jari-jari lingkaran alas. Biasanya dilambangkan dengan huruf R. 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 Oke. Kemudian ada di samping jari-jari ada diameter atau garis tengah ya, garis tengah alas. Biasanya dilambangkan dengan huruf D. D. D kecil ya. Kemudian hubungan antara diameter dengan jari-jari itu berapa kalinya jari-jari diameter itu? Setengahnya jari-jari. Setengah jari. Setengah diameter. Diameter itu berapa kalinya jari-jari? 2 kalinya. 2 kali R ya. Bagus ya. Jadi itu ya. Kemudian ada lagi unsur tinggi kerucut. Ini tinggi itu garis yang ditarik dari puncak kerucut ke pusat alas ya. Itu namanya tinggi ya. Jadi tegak lurus dengan jari-jari. Biasanya dilambangkan dengan huruf E kecil. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada garis pelukis ya. Jadi garis pelukis itu garis yang ditarik dari titik puncak ya ke salah satu titik pada keliling alas seperti CB. CB ini adalah garis pelukis. Bisa jadi kamu juga bisa narik gini antara C, misalkan kamu tarik di sini ini adalah titik D misalkan ya. Boleh seperti itu. Maka ini namanya garis pelukis ya. Astagfirullahaladzim. Duh, tidak lurus. Mohon maaf ya. Ini tidak lurus ini. Cek dihapus dulu. Oke. Nah, kalau C dengan D ini ditarik garis, maka ini juga akan terjadi garis pelukis ya. Nah, garis pelukis ini banyak di lingkaran ini, terserah kamu ya. Kalau misalkan kamu menariknya CD, ini namanya garis pelukis. Ada lagi misalkan mungkin di sini ditarik, diambil titik E, misalkan di sini ya. Misalkan di sini titik E. Nah, misalkan di sini titik E, misalkan kamu ambil titik E. Maka nanti garis CE ini juga garis pelukis. Jadi banyak sekali garis pelukis ya. Garis pelukis ini dilambangkan dengan huruf S ya, S kecil ya. Jadi S itu bukan sisi kalau dalam kerucut, tapi garis pelukis. Nah, garis pelukis ya. Jadi garis pelukis ini dengan tinggi dan dengan jari-jari ini ada hubungannya anak-anak. Hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah ini terkait dengan segitiga CAB. Nah, segitiga CAB ini kalau kamu lihat dia adalah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Nah, kamu ingat bahwa dalam segitiga siku-siku itu ada hubungan istimewa ya antara sisi miring, kemudian ini namanya sisi siku-siku, ini juga sisi siku-siku, itu ada hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa itu ditemukan oleh Pak Pitagoras ya. Namanya yang menemukan adalah Mr. Pitagoras ya namanya. Sehingga dikatakan dengan teorema Pitagoras. Lalu bagaimana teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu adalah panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat siku-siku. Jadi istilahnya gini, BC kuadrat sama dengan CA kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah itu. Maka terjadilah hubungan antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari. Yaitu, gimana hubungannya? S kuadrat ya. Sama dengan, yuk, S kuadrat sama dengan T kuadrat. Terus R kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini hubungannya ya. Ini harus diingat-ingat. Soalnya ini mesti dipakai terutama dalam menyelesaikan soal luas ya. Karena luas kerucut, luas permukaan kerucut itu terkait dengan S garis pelukis ya, terkait dengan itu. Tapi kalau volume enggak terkait dengan itu ya. Jadi itu.
Oke, hanya ini tentang unsur-unsur dari kerucut. Sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan? Ya. Silakan ajukan pertanyaan. Enggak ada ya? Halo. Tidak ada, Bu. Enggak ada ya. Oke. Sekarang lanjut pada luas permukaan kerucut ya. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah ini ya. L sama dengan PR ya gitu ya dalam catatan ya. Kurung buka R ditambah S kurung tutup. Nah, ini asalnya dari mana? Asalnya dari luas permukaan itu terdiri dari luas alas ditambah luas selimut kerucut. Gitu ya. Luas alas, alasnya karena berupa lingkaran. Ayo kita uraikan. Alasnya berupa lingkaran, maka rumusnya gimana? Luas lingkaran? Yuk, Lutfi yang nulis. PR kuadrat, oke. PR kuadrat ditambah luas selimut kerucut. Gimana rumusnya? Luas selimut kerucut? PRS. PRS, bagus. PRS. Jadi diingat-ingat ya, luas selimut kerucut itu PRS. Kalau luas alas PR kuadrat. Ya. Nah, karena ini kedua suku ini sama-sama mengandung pi, maka pi ini bisa dikeluarkan menggunakan sifat distributif ya, supaya lebih sederhana rumusnya. Pi ini dikeluarkan. Kemudian masing-masing suku ini juga mengandung apa? R ya. R-nya ini juga bisa keluar ya. Ini keluar dalam kurung. Ini sisanya tinggal apa kalau PR sudah diambil? R tambah S. Iya, R ditambah S. Inilah rumusnya. Asal mula rumusnya seperti itu ya. Jadi ini. Oke? Paham ya? Insyaallah paham ya. Nah, yuk, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama ya. Contoh 1, nomor 1. Sebentar. Contoh soal number 1. Oke, dilihat bukunya halaman 290 ya. Di sini diketahui diameter kerucut 16 cm ya. Jadi diketahui diameter sama dengan 16 cm. Kemudian apalagi yang diketahui? Tinggi ya. Tinggi kerucut adalah 15 cm T. T sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luas ya. Ya. Luas kerucut, luas permukaan ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Sesuai dengan judulnya ya. Judulnya itu menghitung luas permukaan kerucut ya. Maka caranya jawab. Langkah awal kamu harus menuliskan apa dulu? Rumus. Rumus boleh, bagus ya rumus. Rumus luas ya apa? PR. PR. Terus R. dalam kurung R ditambah S gitu ya. Nah, ayo sekarang kita ganti L-nya. L-nya berapa? 8. R-nya tidak diketahui ya luasnya ya. Luasnya kan tidak diketahui ditanya. Kemudian pi ya, ini dalam bentuk pi ya. Nanti pi-nya enggak usah dihitung ya. Pi kali R-nya berapa R-nya? 8. 8. Dari mana kok bisa 8? Tengahnya 16 iya. bagi 2. 16 bagi 2. 8. Lalu ada yang tidak diketahui lagi yaitu S ya. Kan S tidak diketahui. Maka untuk mencari luas S ini harus dicari dulu ya. Oke, di sebelah sini kita cari S-nya. Tadi sudah dikatakan bahwa hubungan antara garis pelukis, kemudian jari-jari dan tinggi itu memenuhi teorema Pythagoras. Yaitu nanti gimana rumusnya? Yuk,
S S sama dengan S kuadrat gitu ya. Sama dengan terus R kuadrat plus ya, T R kuadrat tambah T kuadrat. Oke, kita cari yuk. R-nya berapa tadi? 8. 8 kuadrat ditambah 15. iya, 15 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat berapa? 64. 64 ditambah 15 kuadrat? 25. 225 ya. 5. 225. Berapa ini kalau ditambah? 289. Iya, 289. Oke. Ini masih S kuadrat. Berarti untuk mencari S diapakan? Pakai akar. Akar. Iya, betul. Akar 289. Berapa akar 289? 17. Berapa? 17. 17 sampai 13. 17 ya. Iya, Bu. Benar ya, 17. Kenapa kok bisa 17? Karena kalau dikalikan 17 hasilnya sekian 216. Iya, betul. Adi ya. 17 kali 17 adalah 289. Nah, sudah terjadi ini, sudah diketemukan ya S-nya 17. Maka langsung bisa kita pakai ke sini ya. Jadi ini bisa langsung diisikan. Pi dikalikan 8 dikalikan 8 ditambah S 17. 17. Oke, yang dalam kurung dihitung dulu. Pi kali 8 kali berapa ini? 25. Iya, 25. 8 dikalikan 25 berapa? 200. Iya, 200 pi. Ya. Asalnya kan pi 200, tapi kesepakatan ulama matematika ya. 200-nya ini ke depan. Ya. Angkanya ini di depan, jadi 200 pi gitu. Sentimeter apa satuannya? Sentimeter apa? Kuadrat. Persegi. Ya, persegi. Segi atau kuadrat. Nah, ini sampai sini boleh anak-anak. Kalau ada soal pilihan ganda ya, pilihannya kalau dalam bentuk pi berhenti sampai di sini. Tapi kalau tidak ada pi harus dihitung ya. Atau mungkin ada yang berpikiran, enggak Bu, saya enggak suka ada pi, enggak suka saya. Ini pi-nya enggak ada. Gimana caranya kalau pi-nya tidak ditampilkan? Maka caranya harus dihitung ya. Jadi nanti caranya nanti 200 pi ini diganti dengan 22/7 atau 3,14 ya. Kalau enggak bisa dibagi ini enggak bisa dibagi 7 pakai 3,14 ya. Kita hitung ya. Nah, cara menghitung sekarang. Ini kan 200, kan ratusan ini ya. 02. Maka 02 ini bisa mewakili menggeser koma ke belakang 2 angka. Jadi ini bisa ditulis 2 kali 314. Gini caranya ya. Jadi komanya hilang. Karena ada ratus ini ya. Sehingga sama dengan berapa itu 2 kali 314? 628. 628 cm persegi. Nah, seperti ini. Jadi boleh sampai sini, boleh sampai sini. Tapi nanti dalam latihan soal, itu kamu sampai sini aja enggak apa-apa ya. Misalkan mau dihitung juga enggak apa-apa ya. Tuh. Ya. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Bu. Enggak ya? Tidak. Paham ya? Insya Allah. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah ini. Kemudian number 2. Berikutnya nomor 2. Yuk, nomor 2 sekarang. Nomor 2. Nah, kita lihat soalnya bagaimana. Ini adalah menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luas. Oke. Diketahui apa di sana? Yuk. Diketahui. Tulis diketahui dulu. Diketahui di sini adalah luasnya ya. Panjang garis pelukis ya, yang miring itu ya. Ya. Panjang garis pelukis S-nya itu berapa itu? 13. 13 apa? Meter. Meter. Oke, meter. Kemudian luasnya juga diketahui berapa luasnya? 90 pi. 90 pi. Mati jelas bulut pi meripati. 90 pi meter persegi. Oke, modalnya hanya ini. Yang ditanyakan apa di sana?
Tanyakan adalah R ya, Jari. jari-jari. Oke, jawab. Jawab di sini. Jawab. Pertama nulis apa dulu? Rumus. Jangan Rumus. lupa kalau luas ya luas, jangan volume ya. Luas rumusnya apa? PR. PR, Buka oke, kurung. bagus. Terus R ditambah S. R ditambah S, ya betul. Sama dengan luasnya kita ganti karena di sini diketahui diganti. Ganti berapa? 90 pi. 90 pi, oke, 90 pi sama dengan pi kali R-nya tidak diketahui ya, ditanyakan Iya, Bu. kurung R ditambah S-nya berapa? 13. 13, oke. Nah, di sini ruas kiri ada pi, ruas kanan juga ada pi. Maka pi dengan pi ini kiri dan kanan sama-sama dibagi pi supaya pi-nya ini menjadi satu ya. Satu itu nanti akhirnya bisa diabaikan ya. Jadi istilah lain tuh bisa ditisik gini ya. Sehingga nanti 90 sama dengan R kali R ditambah 13. Oke. Nah, ini seperti pada kasus pada tabung ya. Contoh soal pada tabung kan ada seperti ini. Nah, ini ada berapa cara menyelesaikan ini tekniknya? Ada berapa cara? Ada 2 cara. Terserah kamu pakai yang mana ya. Cara yang pertama, ini cara konsep perkalian 2 bilangan. Ya. Artinya apa? Ini 90 sama dengan R kali R ditambah 13. Itu artinya kamu cari perkalian 2 bilangan ya. 2 bilangan ini dengan ini ya. Yang kalau dikalikan hasilnya 90. Tapi dengan catatan bilangan yang kedua itu harus lebih 13. Karena ada plus 13. Ini lebih dari 13 dari bilangan pertama. Jadi misalkan kalau bilangan pertamanya saya tulis 1, maka bilangan keduanya berapa? 2. 2. 90. Ayo. Berapa gimana? Kalau misalkan Bu Lutfi ini 1 misalkan 1 ya. Kemudian bilangan keduanya berapa ini kalau R tambah 13? 90. Kok 90? 14. 14 ya. Maksudnya gitu. Tapi ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? 1 kali 14 kan 14. Padahal yang diminta 90. Jadi maksudnya bilangan pertama dengan bilangan kedua itu harus jaraknya 13. Syaratnya itu. Ya, itu hanya ilustrasi saja. Tapi ini bukan jawaban ya. Nah, sekarang saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Nah, kalau demikian, maka kamu harus mencari alternatif dari perkalian 2 bilangan yang hasil kalinya 90. Kita taruh sini ya, 90 ya. Oke. Berapa saja ayo? 1 kali berapa? 90. Oke. 2? 45. Oke. 3? 30. 30. Oke. 4 bisa? Nggak bisa. Tidak bisa. 5? 18. 18. Oke. 6? 15. 6, 15. Oke. 7 bisa? Nggak bisa. 8 bisa? Nggak bisa. 9? 10. 9, 9, 10. Oke. Nah, dari 2 pasangan bilangan ini, berbagai pasangan, mana yang memenuhi syarat? 5, 18. 5, 18. Kenapa kok 5, 18? Karena jarak 13. Nah, 18 dikurangi 5 hasilnya 13. Ya, betul. Karena ini jaraknya 13 atau 18 kurangi 5 sama dengan 13 ya. Ini jaraknya 13 ya. Kalau ini jaraknya berapa ini? 89. Iya, bagus. Ini jaraknya berapa? 43. Nah, ini jaraknya berapa? 20. Iya. Semuanya tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat adalah ini, ya. Maka kita tulis di sini. Ini 5, ini 18, ya kan? Ya, Bu. Berarti R-nya adalah ini, yang lurus dengan ini.
maka R-nya sama dengan 5. Jangan ambil R-nya 18, jangan. Tapi R-nya sama dengan 5. Inilah jawabannya. Jadi nanti R sama dengan 5 cm. Nah, seperti ini. Ini mungkin cara lebih mudah ya. Lebih mudah daripada daripada yang kedua nanti ya. Nah, terkadang anak-anak, terkadang dalam soal kita sulit menemukan ini perkalian dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya ini. Terkadang seperti itu. Atau bahkan tidak bisa ditemukan perkalian dua bilangan itu ya. Terkadang gitu ya. Maka kalau ada kasus seperti itu, kita memakai cara yang kedua, yaitu cara persamaan kuadrat. Oke, kita bahas cara yang kedua juga ya, biar lengkap ya. Nah, untuk cara kedua bagaimana? Kita tulis dulu. 90 sama dengan R kali R tambah 13. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ini diuraikan. R kali R, berapa? R kuadrat. R kuadrat. Ditambah R kali 13? 13R. 13R. Oke. Nah, dalam persamaan kuadrat, cirinya adalah salah satu ruas itu 0 nilainya. Nilainya 0. Maka 90 harus dilempar ke ruas kanan. Menjadi apa kalau dilempar? Min. Min. R kuadrat ditambah 13R dikurangi 90. Nah, dari persamaan ini namanya persamaan kuadrat, anak-anak. Ini namanya persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa mencari nilai R ya. Biasanya kan X kuadrat gitu ya. Ini R. Mencari nilai R. Mencari nilai R ini bisa ada 3 cara dalam persamaan kuadrat. Yang pertama itu pemfaktoran. Ini sudah dipelajari waktu semester 1 kemarin ya. Pertama pemfaktoran, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik ya. Kita pakai rumus ABC aja ya, biar lebih keren ya, lebih keren. Oke, untuk rumus ABC, siapa yang masih ingat rumusnya? R1 R2 sama dengan rumusnya min B, gitu kan? Plus minus. Yuk, akar kuadrat B kuadrat min 4AC. AC, betul. Per Min 2A. Per 2A. Oke. Nah, di sini ada A, ada B, ada C. Maka kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa dari ini ya. Dari persamaan ini. A itu adalah angka yang di depan R kuadrat. Kalau tidak ada angkanya itu 1 ya. Jadi A sama dengan 1. B-nya sama dengan berapa? Ini angka di depan 13. R, 13, oke. C-nya adalah ini. Min 90. Jangan ditinggal minnya, nanti nangis. Ya. Yes. Ya. Yo, kita mulai bekerja. Min. B-nya langsung? 13. Oke, 13. Plus minus akar. Terus 13. ini 13 kuadrat. 13 kuadrat. Ya, terus min Dikurangi 4 kali 1 kali minus 90. Iya, betul. Per 2 kali 1. Iya, Kali 1. Terus min 13 plus minus akar. Yuk dihitung yang dalam akar. 169. Iya, 169. Min kali min? Plus. 4 kali 90? 360. 360. Oke, 360. Per 2 kali 1? 2, ya. Terus yang dalam kuadrat itu dihitung sama dengan min 13 ya. Plus minus akar berapa itu? 420. 520. 520 ta? Ini 9 tambah 0 berapa? 9 ya. Kemudian 6 tambah 6 529. 12, 1, 529 ya. Nah, gitu. Per 2. Yuk, lebih sederhana lagi. Akar 529. Cepat, Piro. Plus minus. Kamu kalau bingung ya, ini
perkalian bilangan yang belakangnya itu hasilnya 9. Bisa 3. jadi 23, bisa jadi 13 kan gitu ya. Bisa Ya. jadi 17, bisa jadi 27 ya. Soalnya kan 7 kali 7 9, 49 ya. Coba sekarang berapa kira-kira? Misalkan 17 ya. 23 lah, 23 ya. 23 kali 23 nanti kan 9 belakangnya. Yuk. 9 ini berapa ya? 6 ya. Ini 6, ini 4. Oh iya pas. 9, 12, 1, 5, 2, 9. Berarti 23 ya. Ya. 23 per 2. Oke. Nah, sudah ini, sudah sederhana. Nah, untuk jari-jari itu kamu pilih yang positif ya. Soalnya jari-jari itu tidak mungkin negatif dong. Misalkan kamu diperintah, ayo gambar jari-jari sebuah lingkaran. Misalkan gambar lingkaran dengan berjari-jari min 10. Nah, kamu kan bingung, wah jari-jarinya min 10 cm, gimana gambarnya gitu ya. Maka untuk kasus ini, jari-jari pakai yang plus ya. Jangan pakai yang min. Jadi itu. Sehingga hasilnya min 13 ditambah 23. Terus berapa itu hasilnya? Min 13 tambah 23 berapa? 10. 10 per 2. Berapa hasilnya? 5. 5. Oke. Nah ini 5 cm. Sudah selesai. Itu cara yang kedua ya. Cara kedua ini penting anak-anak kalau misalkan kamu tidak menemukan ini, tidak menemukan perkaliannya. Itu pakai cara kedua. Oke, sudah paham? Insya Allah. Ya, nanti ditambah ini ya. Di catatannya ini tidak ada di video ya. Ya. Ya, nanti aja. Ini sudah diingatkan ini sama Zoom hampir habis katanya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Yuk, nomor 3 itu mencari apa sih? Menghitung tinggi kerucut jika diketahui luas. Oke, diketahui apa di sini? Jari-jari astagfirullahaladzim. R sama dengan 12 apa lagi? Desimeter. Desimeter. Kemudian apa lagi? Luas. Luasnya berapa? 300 pi ya. Kalau di buku paket tidak ada pi-nya itu. Kalau di video saya tambah pi. 300 pi desimeter. Yang ditanyakan apa? Tinggi. Tinggi, oke. Yuk cepat. Mencari apa dulu? Nulis apa dulu? Rumus. Oke. Rumus siapa? PR PR terus kurung R plus S. Plus S, oke. Luasnya diganti berapa? 300 pi. Iya, 300 pi. Sama dengan pi. R-nya berapa? 12. Ya. Ini 12 ditambah S ya. S-nya tidak diketahui ya? Ya. Ya. Ini karena sama-sama mengandung pi bisa ditisik. Kemudian 12-nya ini karena perkalian bisa dilempar ke ruas kiri. Menjadi apa kalau perkalian? Pembagian. Ya. 300 per 12 sama dengan 12 ditambah S. Ya. Berapa 300 per 12? 25. 25. Oke, 25 sama dengan 12 plus 3 plus S. Maka mencari S sama dengan 12-nya dilempar ke ruas kiri menjadi 12 dikurang 25 dikurangi 12. Iya, menjadi min ya. 25 kurangi 12 berapa? 13. Ya, 13 sama dengan S. Nah, ini masih S ini. 13 sama dengan S. Nah, yang ditanyakan kan tinggi ya. Maka menggunakan apa selanjutnya? Menggunakan Pythagoras ya. Hubungan antara S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan ya R kuadrat ya. Ditambah T T kuadrat. Oke. S-nya diganti berapa? 13. 13 kuadrat sama dengan R-nya berapa? 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. 13 kuadrat berapa? 169. Iya, 169 sama dengan 12 kuadrat? 144. 144 tambah T kuadrat. Oke.
144 dilempar ke ruas kiri menjadi Plus. Kok plus? Minus. Min 144 sama dengan T kuadrat. Oke. 169 kurangi 144. 15. Ish. 25. 25 dong. 25 sama dengan T kuadrat. Maka untuk mencari T bagaimana? Di akar Di kuadrat. akar kuadrat 25. Berapa hasilnya? 5. 5. Oke. Sentimeter. Sudah selesai.